Di tahun 2007, sebuah band pop punk bernama Piwi Gaskins berhasil mencuri perhatian muda-mudi skena di Jakarta. Di tengah gelombang emo yang sedang menjadi tren saat itu, Piwi Gaskins muncul sebagai pembeda yang menyegarkan. Beranggotakan para anak emo yang memainkan musik pop punk yang ditambah dengan bebunyian synthesizer, ala-ala The Get Up Kids dan Motion City Soundtrack. Mereka melebur di antara band-band emo screamo gelombang kedua Jakarta yang sedang naik daun saat itu, seperti Sweet as Revenge, Seems Like Yesterday, Killing Me Inside, dan yang lainnya. Awalnya, Piwi Gaskins adalah sebuah proyek balas dendam dari Doji yang sebelumnya dikeluarkan dari band emo-nya yaitu The Side Project, karena dianggap telah merebut pacar dari vokalis band tersebut. Sekedar informasi, The Side Project adalah salah satu band emo gelombang pertama di Jakarta, seangkatan dengan Jakarta Flames dan bergabung dalam sebuah album kompilasi emo pertama berjudul Anthems of Tomorrow bersama Majesty, Sweet as Revenge, dan lain-lain. Nama Piwi Gaskins terinspirasi dari seorang pembunuh di Amerika Serikat bernama Donald Henry Gaskins. Lagu percobaan pertama Piwi Gaskins yang berjudul Here Up on the Attic dikerjakan oleh Doji sendiri, mulai dari penulisan lirik, tag vokal, hingga proses rekaman semua instrumennya. Di sela penggarapan materi awal Piwi Gaskins, Doji juga aktif sebagai additional gitar dari band emo Killing Me Inside. Di sana, Doji bertemu dengan Sansan yang saat itu masih menjadi vokalis Killing Me Inside dan mengajaknya bergabung dengan Piwi Gaskins. Setelah bergabungnya Sansan, kemudian Doji mengajak ketiga temannya yang lain. Hingga terbentuklah formasi pertama Piwi Gaskins. Terdiri dari Doji sebagai gitar dan vokal, Sansan sebagai gitar dan vokal, Omo sebagai keyboardist, Aldi sebagai drummer, dan Andika sebagai bassis. Pada April 2007, mereka merilis EP pertama mereka, Stories from Our High School Years, yang dirilis oleh Knut Record dan terjual 2000 kopi. Nama Piwi Gaskins mulai dikenal. Situs MySpace mereka mendadak dibanjiri penggemar dari berbagai negara. Hingga imbasnya, mereka ditawari kerjasama sebagai brand ambassador sebuah clothing brand terkemuka dari Australia, yaitu Avance. Gaya fashion para personil Piwi Gaskins pun saat itu seperti menjadi acuan kekerenan anak muda di masanya. Para party dork, sebutan untuk fans Piwi Gaskins, juga ikut mengadopsi gaya dari idolanya tersebut, yang identik dengan topi ala Mike Muir's Suicidal Tendencies dan kacamata kutub buku. Meski digilai oleh para fansnya, mereka juga punya hater yang disebut APWG, akronim dari anti Piwi Gaskins. Alasan Piwi Gaskins dibenci pun sampai saat ini masih abstrak. Di tengah-tengah kesibukan Piwi Gaskins yang semakin padat, Andika cabut dari Piwi Gaskins dan kemudian digantikan oleh Ayi. Pada awal tahun 2009, band ini merilis album penuh pertama mereka, The Sophomore, melalui label Varian Records dan terjual lebih dari 20.000 kopi. Lewat The Sophomore, Piwi Gaskins sukses menjadi raja pensi di kota-kota besar. Dua lagu andalannya, yaitu Welcoming the Sophomore dan Di Balik Hari Esok, mampu mendobrak ke stasiun televisi dan tangga nada musik terkenal di Indonesia saat itu, yaitu MTV Ampuh. Kesuksesan mereka berlanjut di album kedua mereka yang dirilis di tahun 2010, berjudul Ad Astra per Aspera. Album kedua ini sekaligus menandai bergabungnya mereka ke mayor label, Alpha Record. Di album ini, mereka banyak mengalami perubahan secara musikal, mengurangi unsur synthesizer, lirik lagu yang berbeda dari biasanya, dan mengubah karakter sound gitar mereka menjadi lebih berat. Di album ini juga terjadi pertukaran posisi antara Doji dan Ayi. Doji yang sebelumnya menjadi gitaris memutuskan bermain bass, dan Ayi sejak album ini kemudian mengisi posisi gitar. Kesuksesan album kedua ini membuat mereka jadi rajin tampil di acara musik pagi televisi. Di puncak popularitasnya,
PW Gaskins juga tak luput dari terpaan gosip dan isu-isu miring yang merugikan. Mulai dari isu tentang para personilnya yang dianggap memiliki orientasi seksual sesama jenis atau homoseksual, sampai isu pembakaran bendera bonek. Gosip ini beredar luas di internet, bersama dengan foto-foto vulgar yang ditampilkan. Dari serangkaian penyerangan yang bertubi-tubi tersebut, telah menjadi media penempa PW Gaskins sebagai kekuatan dan motivasi untuk terus bertahan dan konsisten dalam karir bermusik. Problematika yang dialami oleh mereka merupakan suatu bentuk resistensi dari PW Gaskins dalam gerakan aksi kolektif untuk pertahanan musikalitas yang progresif. Terbukti, setelah melalui masa-masa itu, mereka masih tetap bisa mengeluarkan karya musik terbaik mereka. Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2014, PW Gaskins mengeluarkan 3 mini album, You and I Going South, The Transit, dan Extended Play, yang semuanya dirilis secara mandiri oleh mereka sendiri. Di tahun 2016, PW Gaskins mengeluarkan album penuh ketiga mereka, Youth Not Wasted, dalam naungan Universal Music. Di album ini tidak ada yang berbeda dari materi-materi sebelumnya. Berselang 2 tahun, di tahun 2018, PW Gaskins kembali mengeluarkan sebuah EP berjudul Salute to 90s, yang berisi lagu-lagu remake 90-an yang dibawakan dan diaransemen ulang oleh PW Gaskins. Kemudian, di tahun 2019, PW Gaskins mengeluarkan album penuh keempatnya, berjudul Mixed Feeling, masih dalam naungan Universal Music. Bedanya dari album-album sebelumnya, album ini diproduseri oleh Erik Sukamti, pentolan dari grup band Jogja Endang Sukamti. Sayangnya, menurut saya, di album ini PW Gaskins seperti sedikit kehilangan karakternya. Ada beberapa lagu yang kurang pas dibawakan oleh karakter PW Gaskins. Terasa sekali musik Endang Sukamtinya di sini. Entah apa yang dipikirkan Mas Erik saat memproduksi album ini. Tapi, album ini terkesan ingin memaksakan musik Endang Sukamti yang dilebur dalam musik PW Gaskins. Jujur, bagi saya pribadi, ini adalah album yang buruk. Apalagi jika harus dibandingkan dengan album The Sophomore, yang menjadi anthem satu generasi muda kekinian di masanya. Kemudian di tahun 2021, PW Gaskins mengeluarkan single berjudul Summer Fling. Seakan ingin membayar kegagalan di album Mixed Feeling, lewat lagu Summer Fling ini, PW Gaskins kembali menunjukkan bahwa mereka adalah band popang terbaik yang tetap konsisten di negeri ini. Dalam penggarapan lagu Summer Fling, PW Gaskins juga mengundang beberapa nama musisi berkualitas lainnya. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Adi Saptadi dari Easy Tiger yang duduk di bangku produser, serta Ilman Ibrahim dari Malik and the Essential yang mengisi bagian interlude lagu ini dengan permainan keyboard. Kehadiran dua sosok kolaborator tersebut membuat lagu Summer Fling menjadi salah satu karya spesial dari PW Gaskins. Pasalnya, band popang asal Jakarta ini berhasil menemukan warna baru dari musiknya dan tetap menjaga keseimbangan dalam gaya bermusik yang telah dibentuk sedari lama. Begitulah perjalanan dari PW Gaskins. Terlepas dari kesan romantisme, gelora para remaja, maupun jika kita menyukai atau tidaknya pada kehadirannya di perputaran musik nasional, bagi saya, PW Gaskins adalah fenomena budaya populer atas konsumsi musik oleh anak muda pada masanya. Euforia, sukacita, bahkan sekedar perayaan klimaks bersama teman-teman dalam catatan kisah klasik untuk masa depan. Sisanya bisa kamu nilai bagaimana kesesuaiannya dengan selera kamu masing-masing. Atau membandingkan situasi dalam iklim musik kontemporer Indonesia di masa kini. Bagi saya, PW Gaskins tetap menjadi jawara popang di Indonesia sampai hari ini. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.